Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beranda peristiwa kembali hadir di sela aktivitas Anda. Bersama saya, Debbie Ayu Faradila, akan memberikan berita terbaru dan teraktual edisi Jumat 9 Juli 2021. Sejumlah berita telah kami rangkum untuk Anda, berikut berita utama hari ini. Kita masuk berita pertama. Kasus COVID yang terus meningkat di Yogyakarta berdampak pada penundaan pembelajaran tatap muka. Hal ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya. Pemda DIY resmi memutuskan untuk menunda rencana pembelajaran tatap muka di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pemberlakuan penundaan pembelajaran tatap muka tersebut berlaku untuk seluruh tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga level perguruan tinggi. Hal itu mengingat adanya lonjakan penyebaran kasus COVID-19 yang belakangan ini terbilang mengkhawatirkan. Pak Supriyana sebagai Kepala SMP Negeri 2 Depok Sleman. Iya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang penyebab sekolah tatap muka atau luring ditunda. Kita menyadari bahwa di Kabupaten Sleman ini khususnya dan di Indonesia pada umumnya penyebaran COVID merebak lagi, bahkan lebih besar atau gelombang kedua. Maka kita juga mengikuti aturan pemerintah, kebijakan kemudian ke gubernur, kemudian ke bupati, ada penegasan untuk penundaan pembelajaran tatap muka. Terus kemudian mulai dari kapan Pak keputusan penundaan diberlakukan? Ya, penundaannya sudah diputuskan seminggu yang lalu ya, sudah ada keputusannya suratnya tersebut kaitannya dengan surat edaran yang menyampaikan saat ini periodisasinya sampai dengan tanggal 30 Juli. Nanti akan ditinjau lagi. Mas Reza. Semester berapa? 6. Semester 6. Oke. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Siap. Bagaimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa tentang penundaan pembelajaran tatap muka? Kecewa sih. Kecewa, Mas? Saya dari awal udah dijanjiin berulang kali kan mau tatap muka, tapi setiap mau dilaksanakan tatap muka, kenapa selalu ada kasus COVID melonjak terus. Nah, dari situ terus kayak kenapa nggak dari awal aja? Dari awal tuh di nggak ada perpanjangan gitu, jadi kita dikasih kepastian itu loh, nggak kayak digantung. Oh besok kan kemarin bilangnya Juli toh, Juli Agustus mau dibikin offline, tapi nyatanya kan kayak gitu juga toh. Itu sih Mas. Baik, sekarang kita bergeser ke jumlah kenaikan kasus COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 8 Juni kemarin, total pasien suspek yakni 50.985 dan total pasien terkonfirmasi positif 70.894. Terhitung total pasien dirawat mencapai 15.727 dengan total kesembuhan 53.319 dan angka meninggal 1.848. Meninggal sebanyak 150 orang, 65 pasien, dan meninggal 27 orang. Pasien positif terbanyak di Yogyakarta, dengan tingkat kesembuhan 3.014 pasien, dan meninggal sebanyak 148 orang. Baik, itu tadi kenaikan kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Diharapkan masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga penyebaran virus tidak meningkat.
salah satunya di Jogja Expo Center untuk pelaku UMKM dan pengelola koperasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana jalannya kegiatan vaksinasi tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Yusril yang sedang berada di Jogja Expo Center. Baik Yusril, bagaimana kondisi terkini Jogja Expo Center dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut? Baik, hari ini Dinas Koperasi dan UMKM DI Yogyakarta melaksanakan hari kelima vaksinasi secara gratis di Jogja Expo Center atau JEC. Nah, bisa dilihat di belakang saya bahwa sudah sejak tadi pagi jam 9 sudah banyak yang melakukan pendaftaran dan mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Jogja Expo Center ini. Sumaharta, Wakil Ketua Umum Kadin yang saat ini menangani program vaksinasi hari ini yang sudah berlangsung 4 hari. Jadi gini, vaksinasi ini adalah percepatan yang diselenggarakan oleh Kadin untuk membantu pemerintah kepada masyarakat, khususnya untuk golongan atau teman-teman pengusaha UKM, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ini yang saat ini mereka menghadapi risiko kesehatan tapi juga risiko ekonominya. Dengan cara vaksinasi yang dipercepat ini kita berharap mereka juga akan mempunyai imunitas lebih tinggi dan kemudian bisa bekerja dengan baik. Berikut tadi wawancara terkait pelaksanaan program percepatan vaksinasi COVID-19 untuk dunia usaha dan UMKM. Saya Yusril melaporkan dari Jogja Expo Center, kembali ke studio. Baik Yusri, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, Gunung Merapi mengalami erupsi pada tanggal 25 Juni 2021. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini masyarakat sekitar Gunung Merapi, beranda peristiwa segera kembali setelah urasan berikut ini. Sakit kepala mencengkram, minum Botrek Extra. Botrek Extra, kombinasi formula yang bekerja cepat dan efektif, khusus mengatasi sakit kepala mencengkram, serta tidak menyebabkan ngantuk. Meredakan sakit kepala mencengkram di situasi yang tidak diinginkan, serta dapat diminum sebelum makan. Sakit kepala reda karena Botrek Extra. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami erupsi pada tanggal 25 Juni 2021. Terhitung setelah terjadinya erupsi, Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas pada Selasa siang. Untuk mengetahui situasi terkini masyarakat sekitar Gunung Merapi, simak informasi berikut ini. Setelah terjadinya erupsi pada Jumat 25 Juni 2021, Gunung Merapi terpantau kembali mengeluarkan awan panas pada Selasa siang. Kegiatan masyarakat sekitar Gunung Merapi sempat tertunda selama beberapa saat. Namun, kini masyarakat sudah kembali melakukan aktivitas normal seperti biasa dan selalu tetap waspada dengan memantau kondisi di sekitarnya. Pak Timbul. Oh, Pak Timbul, oke.
Kita mau wawancara ya Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Merapi sempat erupsi tanggal 25 kemarin. Dampak yang dirasa oleh masyarakat apa ya? Untuk masyarakat sendiri dampaknya yaitu kalau nanti erupsinya itu ada susulan-susulan itu tetap warga masyarakat tetap langsung dievakuasi Pak, karena tanggal 25 itu ya cuma kecil-kecilan aja ya, tetap bertahan di rumah. Oke. Adanya erupsi itu menghambat aktivitas nggak? Tetap mengganggu Mbak, kalau nanti erupsinya itu agak besar ya, tetap warga tetap tidak berani aktivitas. Berarti kemarin erupsi kemarin itu juga mengganggu aktivitas walaupun? Ya tetap mengganggu. Ya, selain itu kan ada hujan abu kecil-kecil, itu kan beraktivitas ya tetap nggak berani. Oke. Berarti jualan gitu juga pada? Untuk yang jualan tutup Mbak. Tutup. Seharian itu bisa tutup Pak? Iya seharian. Tim liputan melaporkan untuk Beranda Peristiwa. Bergeser ke berita selanjutnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mewajibkan instansi dan ruang publik untuk memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikut informasi selengkapnya. Pada hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, pedagang di Pasar Beringharjo kompak mengambil sikap sempurna saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Gerakan ini merupakan himbauan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta agar setiap instansi dan ruang publik memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagaimana pendapat Mbaknya mengenai penyetelan lagu Indonesia Raya ini? Gak apa-apa sih, bagus buat ngingetin rasa nasionalisme kita. Untuk sekarang penyetelannya hari Senin tiap pagi jam 10. Menurutku sih bagus buat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Untuk kedepannya semoga terus tetap dinyanyiin setiap Senin pagi. Tim liputan melaporkan untuk Beranda Peristiwa. Harga cabai di berbagai daerah terus mengalami kenaikan hingga di angka Rp50.000. Hal ini juga terjadi di Pasar Keranggan, Yogyakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak berikut ini. Harga cabai di Pasar Keranggan, Daerah Istimewa Yogyakarta, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sebelumnya, cabai rawit dijual di kisaran harga Rp30.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga tersebut terjadi akibat adanya cuaca buruk. Harga cabai rawit sekarang berapa? Ya sekarang 50 gitu. Kemarin 35, 40. Untuk harga cabai keritingnya? Kemarin 20, sekarang 25. Untuk cabai yang hijau? Hijau kemarin 15, sekarang 20. Kalau misalkan yang bawang merah dan bawang putih gimana? Bawang putih kemarin itu ya 35, 30, sekarang 40. Untuk yang merah? Yang merah ini? Ya, yang teropong apa yang apa? Oh, bawang putih. Ya, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah tadi kan sudah. Bawang merah itu tadi kan 35, 30, sekarang 40. Ya, ini yang putih 30, stabil aja. Berarti putih ya, stabil aja ya? Stabil aja. Jadi yang naiknya paling signifikan itu yang cabai rawit? Sering belanja ke pasar ini? Iya, sering. Boleh ceritain nggak pendapatnya soal harga cabai rawit yang naik? Oh ya, menurut saya saya sering membeli cabai rawit. Itu harga kenaikan cabai rawit sangat melonjak tinggi. Maka dari itu sangat berpengaruh terhadap saya yang sering mengonsumsi cabai rawit untuk kehidupan sehari-hari. Sering buat masak gitu ya? Iya. Tim liputan melaporkan untuk Beranda Peristiwa. Informasi selanjutnya ada tips and trik dari reporter kami mengenai bagaimana cara menciptakan belajar online yang menyenangkan. Beranda Peristiwa segera kembali setelah ulasan berikut ini.
Maraknya berita simpang siur mengenai SARA memunculkan adanya konflik dan opini di kalangan masyarakat. Banyak dari mereka yang memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Justru, beberapa oknumlah yang menjadi dalang di balik semuanya. Padahal, perbedaan seharusnya menyatukan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda Peristiwa. Yogyakarta selalu menyajikan kuliner yang khas, mulai dari restorannya, warung pinggir jalan, dan bahkan warung yang satu ini, yaitu Warung Mangut Lele Mbah Marto. Dengan cita rasanya yang khas tentunya menjadi favorit banyak orang. Nah, kira-kira bagaimana ya rasanya? Mari simak informasi berikut ini. Mangut Lele Mbah Marto merupakan salah satu kuliner yang khas dan unik berlokasi di Sewon, Bantul, Yogyakarta. Mangut Lele ini sudah ada sejak tahun 1989. Cita rasanya yang gurih dan pedas menjadikan Mangut Lele Mbah Marto ini menjadi daya tarik tersendiri. Sudah lama berdirinya itu semenjak Simbah masih gadis itu. Simbah Marto yang di depan tadi meneruskan ibunya sejak umur 20 tahun. Itu udah lama dia meneruskan ibunya jualan mangut lele untuk keliling ke kota, dan dia dikenal dengan sego gudeg ngeneng. Itu ceritanya seperti itu. Jadi udah lama, udah tahun berapa itu ya, sekarang Simbah umur 90-an, berarti ya udah udah 60 tahunan toh. Khasnya di sini adalah mangut lelenya diasap. Jadi lelenya diasap terus bumbunya dibumbu pedas. Jadi sini kan rata-rata Jogja kan manis, makanan manis, tapi kalau di sini pedes, Mas. Jadi lelenya sangat pedas dan terasa asapannya. Itu yang membuat legendaris di sini dan disukai banyak orang luar. Kalau hari-hari biasa ya 50 kilo. Cuma kalau pas liburan, Sabtu, Minggu, sama long week itu 100 kilo lebih. Kan di sini juga tidak hanya lele aja toh Mas yang disajikan, kan ada ayam opor, ayam bacem, ada telur, ada karangasem, ada babat, iso, gudeg, krecek, kan macam-macam. Jadi tidak hanya lele aja. Bagi orang yang tidak suka lele, di sini juga ada menu lain. Saya Edi. Mau minta izin wawancara ya Pak? Boleh. Sudah berapa kali Bapak kesini makan mangut lele Mbah Marto? Wah, nggak bisa dihitung ya, udah sering kali dari kecil sih. Dari saya masih sekolah sering kesini. Apa sih yang membuat Bapak ketagihan makan di sini? Sistem penyajiannya. Jadi kita ngambil sendiri ke dapur, lihat lauknya banyak, itu membuat kita selera untuk makan dan rasanya juga enak. Rasanya enak. Terus dari mana Bapak tahu mengenai mangut lele Mbah Marto ini? Kalau dari mana saya tahu, saya nggak begitu ingat ya, karena sejak SMP kita masih sering sepedaan, sering sampai sini makan rame-rame sama teman-teman, jadi dari dulu, dari kecil ya. Dari Yogyakarta, Bowo Sulistyo melaporkan. Nah, selain terdapat berbagai macam kuliner, Yogyakarta juga menjadi salah satu tempat yang cocok bagi para wisatawan untuk berlibur.
Selanjutnya, rekan kami Ahmad Ulul Fahmi akan mengajak Anda untuk berkeliling di tempat wisata yang menyajikan keindahan alam Laut Pantai Selatan. Berikut liputannya khusus untuk Anda. Yogyakarta masih menjadi wilayah primadona bagi wisatawan untuk berlibur. Apalagi di sini nampaknya destinasi wisata tak ada habisnya untuk dijelajahi. Salah satunya adalah Heha Ocean View. Kalian penasaran kan? Yuk, mari. Heha Ocean View ini berlokasi di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini menawarkan banyak fasilitas menarik seperti food corner yang menyediakan berbagai makanan yang tentunya menggugah selera. Tak hanya makanan, tersedia juga berbagai minuman di drink corner yang siap menghilangkan dahaga di tengah teriknya matahari. Dan juga ada taman untuk area nongkrong, panggung musik, serta berbagai spot foto kekinian yang tentunya instagramable. Namanya siapa kalau boleh tahu? Faiz. Di sini tahu informasi ya dari mana ya Mas? Dari media sosial sih. Oh, sekalian liburan di sini ya Mas? Ya liburan. Berapa hari Mas? Cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Dari Malang ya Mas? Ya dari Malang. Kira-kira bagi Masnya gimana komentarnya ya Ocean View ini? Menurut saya sih tempatnya bagus, cozy, cuma masih dalam perbaikan, jadi agak sedikit mengganggu sih. Iya. Apalagi belum kondisional juga. Baru hari. Nama saya Dian Murnamasari, saya asisten manajer operasional. Kira-kira ya di sini udah beroperasi berapa lama ya Bu ya? Berapa lama ya Mas? 1 Februari 2021 sih mulai operasionalnya, jadi kurang lebih 6 bulan ya? Iya. 6 bulan. Iya 5-6 bulan ini. Kira-kira nama Heha sendiri tuh ada maknanya tersendiri nggak Bu ya? Ada Mas, nama ini sih, nama pemilik Pak Heri dan Pak Hani. Jadi disingkat jadi Heha. Iya. Berarti masih jadi satu sama Heha Skyview ya? Satu manajemen juga? Satu manajemen. Boleh ceritakan mengenai konsep Heha Ocean View ini? Konsep tuh sebenarnya kalau kalian pernah ke Bali, kita pengen membawa suasana rock bar atau pantai-pantai yang karang-karang di Bali gitu ke Jogja. Jadi nggak harus jauh-jauh ke Bali, di Jogja juga ada. Iya. Berarti kiblat apa? Konsep ini tuh dari Bali ya? Ya nggak 100%, banyak banget evaluasi, terus menyesuaikan juga sama lingkungan kita, tapi di dasarnya cuma pengen membawa suasana yang ada di Bali ke Jogja gitu. Tak hanya itu, Heha Ocean View juga menyediakan pusat oleh-oleh yang di dalamnya menjual berbagai buah tangan seperti kaos, topi, kacamata, dan aksesoris menarik lainnya, yang semuanya berlabel Heha Ocean View. Buah tangan ini bisa didapatkan di Heha Souvenir sebelum pintu keluar. Lelah juga ya ternyata keliling Heha Ocean View. Untungnya ada pemandangan laut nih yang memanjakan mata. Gimana? Kalian tertarik untuk kesini? Dari Kabupaten Gunung Kidul, saya Ahmad Ulul Fahmi.
untuk Angkasa TV. Setelah asik diajak menikmati wisata dan kuliner yang ada di Yogyakarta, tentunya kami memiliki informasi menarik lainnya, yaitu tips dan trik bagi pelajar untuk menciptakan belajar online yang menyenangkan. Informasi ini sekaligus menutup beranda peristiwa hari ini. Saya Debbie Ayu Faradila, selamat siang dan sampai jumpa. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita dipaksakan untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Banyak sekali kendala yang sering kita alami seperti ngantuk, bosan, dan lain sebagainya. Kami dapat memberikan tips and trik untuk Anda agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Mengatur waktu pada kegiatan sehari-hari, mulai dari waktu tidur, belajar, dan bermain, kalian tidak akan kewalahan dalam mengerjakan aktivitas. Hal ini dapat efektif dalam melakukan pembelajaran online. Menciptakan ruang belajar yang bersih, rapi, dan tenang dapat membuat kalian merasa jauh lebih baik dalam pembelajaran daring. Dengan ruangan yang nyaman, kalian tidak akan merasa malas dalam mengikuti pembelajaran daring. Menjaga kesehatan di masa pandemi merupakan hal yang sangat penting. Kita dapat menjaga kesehatan dengan berbagai upaya, seperti minum vitamin, menjaga pola makan, dan pola tidur yang teratur. Dalam mengikuti pembelajaran daring, kita terkadang merasa lapar dan haus. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu terlebih dahulu menyiapkan makanan ringan dan minuman agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Meringkas materi pada saat pembelajaran online selesai sangatlah diperlukan. Kalian harus meluangkan waktu untuk meringkas materi yang disampaikan oleh pengajar dan mengulang untuk dipelajari kembali. Sekian beberapa tips and trik dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, apa kabar? Mari simak informasi berikut ini. Coba yuk. Yogyakarta, terima kasih yang masih bersama. Iya kan serius, pengen ngopi kan sibuk kok.